Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Sebelumnya jangan lupa berselawat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita senantiasa dalam kasih-Nya. Amin. Saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Surga yang Terluka di Usia Senja. So, jangan lama-lama, let's check it out. Ibu Lestari tersenyum bahagia saat Bu Suci dan Neimah menggandengnya berjalan bersama berbelanja kebutuhan dapur di supermarket yang besar yang baru pertama kali dilihatnya. Begitu juga dengan Neimah. Pak Mulyono yang mengajak mereka semua belanja sambil jalan-jalan dan menikmati kuliner di lantai atas. Bu Lestari tentu saja tak menolak kebahagiaan yang ditawarkan. Bisa merasakan jalan-jalan, bercanda, belanja, dan makan bersama. Penuh senyuman dengan orang-orang yang perhatian dan menganggapnya berharga. Dirinya yang selama ini merasa kesepian dan diabaikan, tak peduli waktu hampir menjelang sore. Sementara itu, ketiga putra Bu Lestari terkejut saat mengetahui ibu mereka belum sampai di rumah kontrakan mereka bertiga, sepakat menunggu di kontrakan. Ibunya ditemani Mbah Siti, nenek tua yang ditolong Bu Lestari, namun hingga 1, 2, 3 jam, sang ibu tak pulang-pulang, membuat hati mereka diliputi tanda tanya dan kecemasan luar biasa. Ketakutan mulai merayapi hati mereka, ada apa dengan ibunya? Setelah cukup berbelanja dan makan bersama, Pak Mulyono mengantar Bu Lestari pulang ke kontrakannya. Raka pun penasaran ingin tahu di mana Bu Lestari tinggal sekarang ini. Mobil memasuki jalan sempit yang menuju kontrakan. Di dalam mobil suasana hening. Para wanita seperti kelelahan telah berjalan-jalan. Hanya suara AC dan gesekan ban di aspal yang terdengar. Raka beberapa kali melirik ke arah kursi belakang. Bu Lestari, Neimah, kalian baik-baik aja? Ibu Lestari, kenapa kok sedih? Tanya Raka hati-hati. Ibu cuma lelah nak, kenapa orang lain begitu baik dan perhatian sama ibu? Sementara anak sendiri, diri ini merasa tak pernah cukup baik untuk anak-anak sendiri. Jangan bilang gitu Bu, semua orang bisa salah paham. Tapi ibu tetap ibu, doakan saja terus untuk kebaikan anak-anaknya, semoga hati mereka dilembutkan terhadap ibunya. Tapi saat seorang ibu dianggap aib, dianggap beban, malu karena terlihat kampungan, rasanya diri ini seperti mati pelan-pelan. Tak ada yang menjawab. Raka menunduk, menggenggam tangannya erat. Ia mengerti rasa itu. Ia sendiri tahu bagaimana rasanya dihina tanpa pembelaan. Ketika mobil sampai di depan rumah kontrakan, Raka buru-buru turun dan membuka pintu mobil, membantu membawa belanjaan Bu Lestari dan oleh-oleh makanan untuk Bu Siti. Bu Suci membantu Bu Lestari turun, lalu berjalan ke arah kontrakannya. Pak Mulyono tetap di dalam mobil menemani Neimah yang kelelahan. Raka, kamu jalan duluan nak, kontrakan ibu sebelah kiri yang depannya ada meja dan etalase kaca kecil. Ada Nek Siti di dalam, ketuk saja pintunya. Oh, oke Bu. Raka segera berjalan dengan langkah lebar. Kedua tangannya membawa belanjaan milik Bu Lestari, meninggalkan Bu Suci dan Bu Lestari yang tak bisa berjalan cepat. Assalamualaikum Nek Siti, panggil Raka, namun sebuah gerakan cepat menghampirinya dan tak disadari kedatangannya. Buk! Satu pukulan telak mengenai wajah Raka dengan keras. Siang menjelang sore, hawa panas masih menyelimuti gang kecil tempat kontrakan Bu Lestari. Anjar, Bayu dan Chandra masih setia berada di dalam rumah kontrakan yang tak nyaman buat mereka. Anjar mondar-mandir. Gila, sudah 3 jam lebih ibu gak muncul. Kemana perginya sih? Buang-buang waktu aja. Ibu sepertinya ngambek, nekat pergi tadi karena gak mau dipaksa pulang ke desa. Yang jelas ibu sengaja berulah biar anak-anaknya khawatir dan merasa bersalah. Sampai ponsel dimatiin, sengaja itu. Jangan langsung nuduh begitu. Alah, pastilah dia sengaja dimatiin karena males diganggu dengan telepon dari kita. Kan lagi ngambek. Tapi ibu masih baru di kota ini, kalau kesasar gimana? Atau jangan-jangan terjadi sesuatu, masuk rumah sakit. Pikiran buruk mulai menari di kepala ketiganya. Tiba-tiba langkah kaki terdengar cepat dari arah gang. Langkah seorang pemuda dengan kemeja abu-abu bersih dan celana jeans rapi berjalan cepat. Di belakangnya tak jauh dari pemuda itu tampak seorang wanita dan ibu mereka. Bu Lestari.
Ketiga lelaki itu membeku sejenak. Wajah itu, pemuda itu, Bayu, Chandra, dan Anjar langsung mengenali sosok di depan mereka. Raka? Raka baru menginjak anak tangga pertama menuju teras ketika tiba-tiba, buk! Satu pukulan keras menghantam pipi Raka terlalu cepat, terlalu mendadak. Dasar berondong gembel tidak tahu diri. Nafasnya memburu. Sudah saya bilang jangan dekati ibu saya. Bisa-bisanya kamu menyusul ke kota ini. Benar-benar berondong matre kamu ya. Langsung bisa merubah penampilan dari gembel jadi seolah kaya orang berduit. Gak malu merotin ibu-ibu, lanjut Bayu. Chandra hanya diam. Raka berusaha bangkit dan melihat ke arah orang yang menyerangnya dengan tiba-tiba. Raka tak menyangka ternyata putra kandung Bu Lestari ada di dalam rumah kontrakan. Anjar, hentikan, jerit Bu Lestari dari belakang. Suaranya pecah menembus udara sore. Heh, Brondong Mokondo, kau pikir kami bodoh? Kau kira kami gak tahu motifmu deketin ibu kami, ha? Kau pikir kami gak tahu kau cuma berondong penggoda ibu-ibu sepi yang ngincer duit pensiun atau tabungan dia? Raka meringis. Buk, satu tendangan dari Bayu mengenai pinggangnya. Raka jatuh lagi. Astagfirullah, sudah, ibu berhenti. Suara itu memecah kekacauan. Bu Suci yang melihat cucu majikannya mendapat serangan tiba-tiba, merasa kaget dan tak terima Raka mendapat perlakuan kasar. Dengan emosi melangkah cepat, mengambil telur ayam yang masih utuh dari kantong belanjaan yang berserakan. Tanpa ragu, dilemparkannya satu persatu ke arah tiga pria dewasa berdiri dengan emosi yang meledak. Plok, satu telur pecah di bahu Anjar. Ini kalian anggap jantan, nganiaya orang gak berdaya, keroyokan, kalian malu-maluin orang tua, bentak Bu Suci. Bu Lestari gemetar melihat insiden tak terduga di depan matanya, di depan kontrakannya, wajahnya merah padam. Pergi kalian semua, apa ini cara kalian menghargai ibu kandung kalian? Aku malu punya anak-anak seperti kalian. Ibu, kami hanya membela ibu kami. Diam, kau semua tak pantas memanggilku ibu. Apa kalian lihat? Apa yang kalian lakukan pada Raka? Anak itu bukan musuh. Dia yang peduli padaku saat kalian hanya tahu menyalahkan ibu. Isaknya keras, tangannya memukul udara dengan sapu. Anjar terdiam. Wajahnya memerah antara amarah dan malu. Niat hati membela ibunya dari Brondong Mokondo, malah di depan banyak orang yang menonton kejadian ini. Sang ibu malah menyalahkan anak-anaknya sendiri. Kalian kira ibu tak punya harga diri? Kalian kira ibu tuli, buta? Tak tahu selama ini kalian membicarakanku di belakang. Malu karena ibumu kampungan, tinggal di kontrakan kumuh, tak bergelar. Isak Bu Lestari. Raka perlahan duduk, darah masih menetes dari sudut bibirnya. Sudah Bu, jangan marah. Saya tak apa-apa, anak-anak ibu hanya salah paham. Kau apa-apa Raka, bentak Suci sambil memeriksa luka di wajahnya. Mereka kira bisa pukuli orang sembarangan seenaknya. Sepertinya orang-orang sok kaya ini butuh dididik ulang tentang harga diri seorang ibu dan manusia lainnya. Cetus Bu Suci. Bu Lestari menunduk pilu. Apa kami salah? Salahnya di mana? Kami mengkhawatirkan ibu kami yang pergi dari rumah dan baru pertama kalinya ke kota ini. Kami menunggunya berjam-jam dengan rasa takut ibu kesasar atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa kami salah membela ibu kami? Bentak Anjar. Apalagi kami mengenal Raka yang tinggal di desa, miskin, lusuh. Setelah bertemu ibu kami yang memiliki banyak uang, mau dimanfaatkan. Kami takut. Dasar manusia-manusia pembenci, asal menilai orang tanpa mencari kebenarannya. Lebih baik kita pulang Den Raka, kita langsung ke klinik. Kalau mau ke kantor polisi juga boleh, kita bikin visum dulu. Bu Suci mengajak Raka pergi dari situ sambil mulutnya mengomel. Ketiga pria itu menautkan kedua alisnya karena merasa aneh saat Bu Suci memanggil Raka dengan sebutan dengan Den Raka. Kepalanya tiba-tiba dipenuhi pertanyaan. Brak! Ketiga pria itu terjengkit kaget saat sang ibu menutup pintu dengan keras, lalu menguncinya dari dalam. Namun ketiganya terus mengetuk pintu. Karena tak ingin menjadi tontonan para warga yang kepo dengan keributan di tempat Bu Lestari, Ibu Lestari pun membukakan pintu untuk anak-anaknya. Langit mendung, seolah turut bersedih. Pak Mulyono dan Neimah yang menunggu di mobil segera turun saat melihat kondisi Raka. Pak Mulyono bertanya dengan panik. Loh, Bu, ini kenapa nak Raka? Raka segera menenangkan Pak Mulyono dan segera masuk ke dalam mobil untuk membawanya ke klinik dengan segera. Tubuhnya terasa sakit semua, apalagi kondisinya belum pulih habis kecelakaan ditabrak mobil Pak Sandi.
Bu Suci yang terus mengomel dengan emosi menceritakan yang dialami Raka. Raka hanya mengatakan anak-anak Bu Lestari salah paham karena belum tahu kejadian yang sebenarnya. Saya nggak nyangka anak-anak zaman sekarang bisa segalak ini, bahkan pada orang tua sendiri. Saat melihat klinik terdekat, Bu Suci memapa Raka masuk ke klinik untuk mendapat perawatan. Sementara itu, Bu Lestari menoleh ketiga putranya dengan air mata yang masih mengalir. Aku ini bukan boneka yang bisa kalian atur menurut kemauan kalian. Aku ibu kalian yang mengandung, melahirkan, membesarkan kalian sampai kalian bisa seperti ini. Ibu kenapa sih? Niat aku baik. Kami hanya ingin melindungi ibu loh. Dari orang yang ingin memanfaatkan ibu seperti Raka. Kenapa malah dianggap jelek? Kalau uang ibu habis untuk cari kebahagiaan sesaat bersama yang lebih muda, yang repot juga kita-kita. Pikiran kalian selalu berburuk sangka dengan ibu dan Raka. Asal kalian tahu, Raka sudah punya istri. Kalau kalian takut ibu kembali miskin karena uang ibu habis, kalau kalian masih menganggapku beban, lebih baik anggap saja ibu sudah mati. Jangan pernah memberi ibu nafkah lagi. Setelah itu, Bu Lestari membalikkan badan masuk ke dalam kamar kontrakan, meninggalkan ketiga anaknya yang kini berdiri membeku, tertampar oleh kenyataan bahwa mereka baru saja menghancurkan satu-satunya tempat kasih sayang sejati, hati seorang ibu. Selesai dari klinik, mobil yang membawa Raka berhenti perlahan di depan rumah kontrakan yang sederhana tapi bersih. Langit sudah benar-benar kelabu, menggantung awan mendung seperti menyimpan kesedihan yang belum reda. Pak Mulyono segera turun lebih dulu. Nak Raka, ayo hati-hati, pelan-pelan ya, ujar Pak Mulyono. Bu Suci membantu Neima turun seketika mengeluarkan belanjaan di bagasi. Raka turun dengan gerakan pelan, memegangi sisi tubuhnya yang masih terasa nyeri. Wajahnya yang biasanya cerah kini tampak lebam. Di pelipis kiri dan sudut bibirnya sobek kecil. Dira yang mendengar suara mobil mengintip dari jendela. Gadis kecil itu ingin berteriak kegirangan menyambut sang kakak dan neneknya, sambil menanyakan oleh-oleh makanan apa yang mereka belikan untuk kakek dan dirinya. Namun senyum ceria itu perlahan memudar, berganti wajah terkejut dan panik. Loh, Mas Raka? Astagfirullah, Mas Raka kenapa? Berantem sama copet di pasar ya? Dira berlari, menyambut kakaknya dengan pandangan panik. Gadis cilik itu menatap wajah Raka dengan mata membesar, lalu menoleh pada Bu Suci yang baru saja keluar dari mobil, sambil menggerutu keras. Padahal Nak Raka masih belum pulih kesehatannya karena habis ditabrak mobilnya Pak Sandi. Malah ketambahan digebukin sama 3 laki-laki yang sok jagoan. Keroyokan. Duh, saya tuh masih gregetan aja. Kalau nggak dilarang, Nak Raka, saya sama suami sudah laporin ke kantor polisi itu orang. Loh, kenapa Mas Raka dipukul? Siapa yang berani mukul Mas Raka, Bu Suci? Copetnya banyak orang ya? Mas Raka dikeroyok? Tanya Dira dengan nada penuh emosi. Kakek Hasim yang juga keluar dari dalam rumah dengan tongkat di tangan bertanya yang sama. Wajah renta Pak Hasim tampak menegang. Raka, astagfirullah nak, siapa yang berani berbuat begini kepadamu? Pak Mulyono, Bu Suci jelaskan, kenapa dengan cucuku? Begini Pak Hasim, tadi di jalan kami jumpai Bu Lestari, tetangga desa. Nak Raka sudah mengenalnya dan sangat menghormatinya, lalu kami menawarkan ikut ke mobil, belanja dan makan bersama. Setelah selesai kami antar pulang ke kontrakannya. Ternyata di rumah kontrakannya anak-anaknya ada di dalam rumah menunggu Bu Lestari pulang. Lama katanya, tahu-tahu salah satunya memukul Nak Raka macam orang dendam saja. Anak yang lainnya ikut-ikutan marah. Bu Lestari langsung histeris menangis dan teriak sambil memukuli anak-anaknya dengan gagang sapu yang ada di dekat situ. Entah ada masalah apa antara ibu dan anak itu. Mereka berdebat merasa benar. Saya dengar para lelaki itu bilang, Kenek Raka berondong mukondo, penggoda ibu-ibu berduit. Tapi saya nggak peduli, saya fokus menyelamatkan Nak Raka dan segera membawanya berobat. Saya bilang ke Nak Raka juga, Pak, kita harus lapor polisi. Ini bukan salah paham biasa, ini penganiayaan. Visum sudah ada, tinggal bawa laporan saja. Tapi Nak Raka keras kepala, malah nolak memperpanjang kasus. Apa benar yang diceritakan Bu Suci? Kenapa nak, kamu dipukul, disakiti? Kenapa nggak lapor polisi? Kamu bisa melindungi dirimu di depan hukum. Kenapa malah menolak? Raka hanya menghela napas. Ia bersandar pelan di bangku panjang di depan rumah. Mas Raka ditanya kakek, jawab mas. Raka diam.
Raka jelaskan ya, Raka kenal Bu Lestari waktu di desa. Saat Raka mengalami kecelakaan parah, ditabrak lari pas sore menjelang malam. Kebetulan Aksara dan Mas Gilang lewat. Mereka berdua yang menolong dan membawa Raka ke rumah sakit. Tetapi di tempat kejadian ada juga Bu Lestari yang ternyata beliau punya masalah yang membuat beliau ingin mengakhiri hidupnya. Semua yang mendengar cerita Raka terdiam. Mendengar ada yang kecelakaan, gak jadi mengakhiri hidupnya. Malah beliau memaksa ikut pemuda yang menolong Raka. Dan ternyata keberadaan Bu Lestari sangat berarti. Beliau mendonorkan darahnya buat Raka yang kritis saat itu. Setelah pulang dari rumah sakit, Bu Lestari malah minta ikut pulang ke rumah Raka. Gak mau pulang ke rumahnya karena gak punya siapa-siapa katanya. Setelah sehari semalam di rumah Raka, ternyata ketiga anaknya datang menyusul ke desa Raka. Mereka salah paham. Saat itu juga membawa ibu mereka pergi tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Nah, kenapa Raka menolak lapor polisi? Walaupun yang melakukan kekerasan ini memang anak-anak Bu Lestari, tapi mereka hanya salah paham. Belum tahu yang sebenarnya. Raka tidak ingin masalah ini diperpanjang, karena tanpa Bu Lestari, mungkin Raka gak ada di sini, gak bisa bertemu kakek dan kalian semua. Aku berhutang budi pada beliau. Darah Bu Lestari mengalir di tubuhku. Beliau sudah menyumbangkan darahnya dengan ikhlas, hanya meminta aku menganggapnya sebagai ibu. Semarah apapun seorang ibu pada anak-anaknya, dia akan menangis dan kesakitan juga bila melihat buah hatinya mendapatkan hal buruk. Makanya Raka gak mau melukai hati beliau dengan memperkarakan anak-anaknya. Suasana tiba-tiba senyap. Hati nak Raka mulia sekali. Ibu Lestari juga. Pak Mulyono bergumam lirih. Aku merindukan sosok dan kasih sayang juga perhatian seorang ibu. Dan aku merasakan kasih sayang itu hadir lewat Bu Lestari setelah ibuku meninggal. Bahkan aku bisa datang ke kota ini karena uang pemberian beliau. Aku dibelikan ponsel baru dan uang jutaan untuk modal usaha dan membahagiakan Dira dan nenek. Suara Raka mulai pecah, ia menarik nafas dalam. Bu Suci perlahan duduk di sisi Raka, mulutnya terkatup rapat. Maafkan kakek nak, ternyata seperti ini ceritanya. Bu Lestari memang orang baik. Kakek pun berhutang budi padanya karena telah membantu menyelamatkan nyawa cucuku. Kakek setuju kalau kamu menjaga hatinya, agar jangan sampai melukai hatinya. Iya kek, Raka bisa saja melaporkan mereka ke polisi. Tapi apa yang akan terjadi pada Bu Lestari? Dia sudah cukup menanggung luka dari anak-anaknya sendiri. Kalau aku perkarakan, aku hanya menambah bebannya. Aku tak bisa memperkarakan anak-anak ibu yang sudah menyumbangkan darahnya untukku, meski anaknya salah. Ya sudah, kamu istirahat dulu. Sebentar lagi Pak Sandi, Pak Arjuna, Gilang dan Aksara akan datang menemui kita. Di rumah, Bu Harni, kakek dan Dira sudah makan, sisa nasi bungkus tadi pagi. Semuanya setuju dengan perintah Pak Hasim. Mas Raka, kenapa Mas gak cerita juga soal Kak Aisyah? Mas kan sudah menikah, bisiknya di telinga sang kakak. Raka tersenyum menatap sang adik sambil mengusap kepala Dira. Gak semua kebenaran harus diumbar, masih ada luka yang harus disembuhkan. Kalau sudah waktunya, pasti akan diceritakan juga. Kakakku memang tampan, baik hati dan luar biasa. Raka hanya tersenyum kecil. Ya sudah, masyarakat tidur. Titah Dira sambil menyelimuti tubuh sang kakak. Dira melirik ponsel sang kakak, mengambil benda pipi itu dan menyalakannya dengan mudah karena tidak tahu disandi. Dicarinya nama Aisyah, lalu mengirim pesan. Dira tidak tahu bagaimana hubungan antara kakaknya dengan Aisyah. Yang Dira tahu mereka sudah menjadi suami istri dan pasangan suami istri itu harus tahu keadaan pasangannya. Assalamualaikum, Mbak Syasha, ini Dira. Barusan masyarakat kritis lagi, habis dikeroyok 3 laki-laki. Pesan terkirim. Bagaimana reaksi Aisyah mendengar kabar keadaan suami rahasianya Raka? Cuek atau panik ya? Dira menutup pintu kamar perlahan, takut membangunkan Raka yang tertidur gelisah. Setelah pulang dari klinik, Dira menatap ponsel di samping bantal kakaknya. Maaf mas, Dira lancang buka dan pakai ponsel Mas Raka. Aku cuma mau cari bantuan demi kesembuhan Mas Raka, bisiknya dalam hati. Sementara itu di rumah Dinda dan Sandi, Aisyah tersenyum lega menatap layar laptop yang menyala. Rancangan gaun buatannya begitu banyak peminatnya. Butiknya kebanjiran pesanan untuk acara pernikahan dan acara keluarga.
Aisyah dan seluruh karyawannya bekerja dengan profesional demi kenyamanan dan kepuasan pelanggan, pekerjaan yang melelahkan namun memuaskan. Aisyah memejamkan mata, mengistirahatkan sejenak tubuhnya, menghilangkan kepenatan, lalu melirik ponselnya yang sedari tadi diabaikan. Diraihnya benda pipi itu untuk berselancar di dunia maya. Begitu ponselnya menyala, dibukanya kolom pesan. Dibukanya satu persatu dan menjawab pesan dari pelanggan, karyawan, teman sesama pengusaha, dan netranya berhenti saat kontak bernama Raka mengiriminya pesan juga. Kedua mata Aisyah menyipit, keheranan kalau Raka mengirim chat pasti itu sesuatu yang penting. Karena pria itu tak punya keberanian mengirim pesan untuk Aisyah. Tiba-tiba saja debaran itu datang dengan sendirinya. Entah debaran karena apa, karena cinta, atau perasaan bersalah atas status mereka yang menggantung. Tapi jujur, Aisyah dan Amira sama-sama bingung. Mereka berdua menghadapi dilema. Jujur, takut karena belum waktunya boleh menikah. Tidak jujur juga dihantui rasa bersalah. Klik. Assalamualaikum Kak Aisyah, ini Dira. Mas Raka baru pulang dari klinik habis dipukuli orang, keroyokan. Kalau sempat tolong bantu ya. Dira takut Mas Raka kenapa-kenapa. Karena cuma Mas Raka pelindung Dira, nenek dan kakek. Jantung Aisyah semakin berdegup kencang. Ternyata Dira yang mengirim pesan. Sejenak Aisyah terdiam, memikirkan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba melintas wajah Raka yang babak belur kesakitan. Dikeroyok sama berapa orang. Kok bisa? Dikeroyok karena masalah apa? Separah apa kondisinya sekarang? Dipukulin satu orang saja bisa babak belur. Gimana kalau keroyokan? Jangan-jangan wajah gadis itu terlihat tegang. Dengan gerak cepat, Aisyah mematikan layar laptopnya dan bersiap pergi melihat kondisi suami rahasianya. Dinda yang sedang duduk santai di ruang tengah, memegang ponselnya sambil mengobrol tertawa. Seketika menghentikan obrolannya. Aisyah, sayang, mau kemana sore-sore begini? Tanya Dinda dengan senyum teduhnya. Ke rumah temen bu, darurat. Dinda menyipit. Kenapa sepanik itu? Memangnya ada apa dengan teman kamu? Dia teman baik Aisyah bu, barusan dapat kabar kena musibah, dikeroyok orang. Aisyah cuma ingin jenguk lihat keadaannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kasihan sekali. Semoga cepat sembuh. Teman baik Syasha ya, lelaki atau perempuan? Nanti Aisyah jelaskan ya bu. Sekarang aku buru-buru banget, maafin ya. Syasha pergi dulu. Aisyah mencium tangan ibunya sebelum pergi. Dinda hanya mampu menatap punggung putrinya. Dinda kembali tersadar dari lamunan dan teringat jika obrolannya masih tersambung. Bunda Fatimah, sudah dulu ya. Aku tunggu kepulangan Bunda dan keluarga Kak Ayuna dari luar negeri. Semoga dilancarkan dan dimudahkan perjalanan kalian. Dinda pun segera melangkah ke kamar untuk bersiap-siap. Aisyah melajukan motornya secepat mungkin. Memilih naik motor agar tidak terjebak kemacetan dan bisa segera sampai tujuan. Sesampainya di kontrakan, Aisyah disambut Dira yang pucat namun lega. Assalamualaikum. Halo Dira, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah mbak, ayo masuk. Mas Raka barusan bangun, ada di kamar. Gadis kecil itu menggandeng tangan Aisyah. Bu Suci bangkit dari sofa, wajahnya terkejut saat melihat kedatangan Aisyah yang sendirian. Non Aisyah, datang sama siapa? Pak Sandi mana? Saya datang sendirian, ayah di kantor. Saya dapat kabar dari Dira katanya Raka terluka. Oh iya, silakan masuk. Aisyah mengikuti Dira ke kamar. Raka terbaring, pipi bengkak, bibir pecah, perban di bahu. Melihat kondisinya, tiba-tiba dada Aisyah seolah diremas. Ia duduk di tepi ranjang, menyentuh perban yang menutupi luka dengan kelembutan. Raka mengerang, membuka mata. Aisyah, kamu datang? Desis Raka, lirih, meringis, menahan nyeri. Tentu aku dapat kabar dari Dira. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Aisyah penuh perhatian. Aku tak mau merepotkanmu. Nggak repot lah, jangan sungkan gitu. Dira masuk ke kamar membawa bubur buatan neneknya untuk Raka. Siapa yang ngeroyok kamu? Sudah lapor polisi. Aku tak mau perkara ini sampai polisi nggak tega lihat Bu Lestari. Bersedih karena anak-anaknya aku laporkan. Aku berhutang budi padanya. Kamu terlalu baik. Mas Raka, ada tamu. Ya dek, suruh masuk saja. Panggil Bu Suci atau Pak Yono sebentar lagi mas keluar. Aisyah dan Raka buru-buru menghabiskan bubur agar segera bisa menemui tamu yang datang.
Selesai makan bubur, Aisyah membantu Raka bangun dari tempat tidur dan berjalan tertatih sendirian ke depan. Aisyah merapikan bekas mangkok dan sendok kotor dan dibawa ke dapur. Raka menemui tamunya, yang ternyata Pak Arjuna, Pak Sandi dan juga istrinya Dinda. Di luar nampak Gilang dan Aksara sedang berjalan masuk. Raka seketika gugup. Lupa jika sore ini ada janji acara ke Bu Harni. Tetapi kenapa semuanya datang bersamaan dan Aisyah sudah ada di rumahnya lebih dulu. Selesai mencuci mangkok bekas Raka, Aisyah berjalan menuju ruang tengah untuk berpamitan kembali ke butiknya. Saat langkah kakinya sampai di ruang tengah, yang bisa dilihat dari ruang tamu juga, terdengar suara memanggil namanya dengan nada terkejut. Aisyah, kamu di sini? Loh, kok ayah, bunda, paman Arjuna di sini juga? Aisyah berdiri mematung di pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu. Wajahnya pucat pasi dengan tubuh bergetar. Matanya membelalak. Berhadap kedua orang tua, tidak mengetahui kedatangannya ke rumah Raka. Malah mereka berdua sekarang ada di depan mata. Sementara dari ruang tamu, Sandi dan Dinda menatap putri mereka dengan ekspresi yang sama terkejutnya. Aisyah, kamu di sini sayang? Ulang Sandi. Langkah Aisyah terasa berat, bibirnya terasa keluh. Matanya berpindah dari ayahnya ke bundanya, lalu ke paman Arjuna yang berdiri sambil mengelus dagu. Di belakang mereka Gilang dan Aksara masuk pelan-pelan dari arah depan, menunduk dan saling melirik cemas. Ayah, aku... Aisyah gugup dan kebingungan, tak punya kata-kata untuk berbohong, lidahnya keluh. Maaf, Om, Tante, saya juga tidak tahu kalau hari ini semua akan datang ke sini. Aisyah hanya kebetulan mampir karena lewat depan rumah, membelikan bubur untuk kami. Itu kakek dan Dira masih belum selesai makan. Saya juga. Masa kebetulan sih? Potong Dinda cepat. Sasa sayang, kamu bilang tadi mau ke rumah teman yang kena musibah kecelakaan. Ternyata temanmu itu Raka ya? Aku kesini dulu bun, karena tiba-tiba suara Dira yang nyaring memecah ketegangan. Mbak Aisyah datang karena Dira, Om Sandi. Tante Dinda. Seru Dira muncul dari dalam lalu berdiri di samping Aisyah. Dira tadi kirim pesan ke Mbak Aisyah. Dira yang minta Mbak Aisyah datang ke rumah ini. Pinjam HP Mas Raka pas lagi tidur. Dira kirim pesan bilang kakek dan Mas Raka sakit. Nenek juga asam uratnya kambuh. Dira bingung. Takut Mas Raka dan kakek tambah sakit. Aku sedih lihat kakak dan kakek kesakitan, makanya telepon Mbak Aisyah. Minta bantuan. Minta dibelikan bubur dan obat. Nenek gak bisa keluar. Dira juga belum hafal jalan. Sandi dan Dinda saling pandang. Mbak Aisyah baik banget. Dira mau dibeliin peralatan sekolah juga buat masuk sekolah baru. Dinda terdiam. Hatinya digelayuti simpati tapi juga tanda tanya yang kian besar. Benarkah hanya itu alasannya? Kamu baik sekali nak, terima kasih sudah peduli sama keluarga ini. Aisyah menunduk dan hati ia berbisik. Iya karena dia suamiku, tapi lidahnya keluh. Ini bukan saatnya mengungkap semuanya. Belum saatnya, bisik Aisyah dalam hati. Suasana menjadi canggung. Gilang dan Aksara yang berdiri di pojok ruangan hanya saling pandang, meringis, menggigit bibir. Pak Arjuna melangkah masuk. Sudahlah, kalau sudah dijelaskan kita nggak perlu memperpanjang, lagi pula niatnya baik kan. Aisyah datang untuk membantu bukan untuk yang lain. Raka tahu ia harus bicara setidaknya untuk meredam. Saya berterima kasih pada Pak Sandi, Bu Dinda, Paman Arjuna, Mas Gilan dan Aksara juga Aisyah atas semua perhatian. Saya merasa lebih baik sekarang. Luka ini hanya bagian dari cobaan kecil. Kamu dikeroyok Raka. Ini bukan hal sepele. Apa kamu yakin gak mau lapor polisi? Tidak pak. Saya sengaja tidak ingin memperpanjang masalah karena orang yang melukai saya itu anak orang yang saya kenal, orang yang sudah mendonorkan darahnya pada saya saat kecelakaan. Sekali lagi ruangan menjadi sunyi. Gilang mengalihkan pandangan ke lantai. Aksara menarik nafas panjang. Raka hanya menunduk. Ya Allah, jadi sebelumnya kamu pernah kecelakaan juga. Dinda menutup mulutnya. Sandi hanya menatap lurus ke depan. Silahkan diminum dulu pak, bu, semuanya. Maaf seadanya ya. Gak apa-apa Bu Suci. Kami juga gak lama-lama di sini karena ingin ikut Pak Hasim ke rumah Bu Harni sore ini. Bunda, maaf tadi Sasha gak jujur sepenuhnya ya. Takut Bunda kasih pertanyaan yang bikin Sasha bingung jawab. Tapi Sasha benar-benar hanya ingin bantu soalnya gak tega ditangisin Dek Dira.
Bunda percaya, tapi hati-hati ya sayang. Jangan sampai niat baikmu disalahpahami orang lain. Aisyah mengangguk pelan, namun dari tatapan ibunya ia tahu pertanyaan dalam benak Dinda belum benar-benar hilang. Setelah suasana sedikit tenang, Arjuna mengingatkan semua bahwa mereka perlu segera menuju rumah Bu Harni. Raka ikut mobil saya saja, bisa tiduran, istirahat sepanjang jalan, agar tubuhmu merasa nyaman. Kasihan tubuhmu banyak luka, kamu harus banyak istirahat. Ucapan itu menghangatkan dada Raka, namun ia juga tahu kehangatan itu mengandung rasa penasaran. Aisyah memeluk Dira sebelum pergi, berbisik di telinganya. Makasih ya, udah bantu jaga rahasia nanti Mbak. Belikan kamu hadiah, kamu mau hadiah apa? Dira mengangguk pelan dan membalas senyuman kakak iparnya yang sangat cantik itu. Lalu melihat kakaknya dengan sorot sedih dan bangga. Dira hanya ingin peralatan sekolah buat masuk ke sekolah baru di sini. Oh oke, siap. Nanti Mbak belikan ya. Syasha, kalau tidak ada acara penting kamu ikut ayah dan bunda saja ke rumah Bu Harni sekarang. Kita berangkat. Pak Hasim, Mulyono sama. Aksara, Gilang di mobil Pak Arjuna. Bu Suci nggak ikut. Katanya menemani Neimah yang lagi nggak enak badan. Kamu di mobil ayah menemani Dira. Biar jaga kakaknya. Sasa tak punya pilihan lain selain menuruti perintah ayahnya. Di dalam mobil Raka berbaring di kursi empuk, mobil mahal milik Pak Sandi. Aisyah duduk tak jauh darinya. Kedua netranya memandang langit senja yang mulai redup. Malam ini akan panjang, pikirnya, dan entah sampai kapan.